Hai guys, kembali lagi ke channel Liam Audio and Sport. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya. Oke, sekarang kita akan unboxing ya teman-teman lagi. Mixer legendaris nih teman-teman nih. Mixer digital yang modelnya model rack ya, model rack. Behringer XR12 ya, XR. Ini XR12 powered by Midas. Oke, ini penampakan untuk dusnya teman-teman. Ini tampak atasnya dan ini tampak belakangnya. Nah, ini. Oke, kita langsung unboxing aja. Ini mixernya legendaris ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman perlu diketahui adalah Behringer dan Midas itu adalah satu perusahaan ya gitu ya. Gitu. Kalau misalnya yang barang Behringer sama Midas dia untuk model racknya ini modelnya sama teman-teman, sama persis, cuma ya kualitasnya. Kalau yang Midas di atas dia sedikit dan harganya jauh lebih mahal ya, lebih mahal. Oke, kita lihat aja nih untuk Behringer XR12 ini dapat apa aja teman-teman. Kita bisa lihat kabel power ya, kabel power, manual book, quick start guide, dapat buat kuping ya, kuping buat pegangan di hard case atau di flight case ya. Jadi ini nanti bisa kita pasang di flight case kita. Nih ada bautnya juga teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu. Kita langsung buka aja. Ya, dusnya kita singkirkan dulu. Ini bautnya. Ya, ini kita singkirkan dulu. Dia bentuknya compact ya, teman-teman ya. Dia ukurannya sekitar 2U nih. Ya, 2U. Kita 2U. Ada pegangannya. Nah, ini dia. Build quality-nya bagus ya. Ini besi ya, berat. Oh, ini sih penampakannya. Kabel power. Kabel power standar ya, teman-teman ya. Kita coba buka dulu. Kabel powernya lumayan teman-teman ya, standar. Oke, kita lihat penampakannya. Tampak atas, tampak belakang, tampak samping kosong. Power cord di sebelah sini ya teman-teman ya. Power cord sebelah sini. Ini penampakan depannya. Jadi teman-teman perlu ketahui kalau yang model mixer model rack ini, jadi pengoperasiannya di PC ya, di PC atau dipakai device di Android atau di OS juga bisa ya teman-teman ya. Kita tinggal download nanti di behringer.com, dia punya aplikasinya. Cari aja XR ya, XR12, nanti kita langsung bisa download. Oke, ini penampakan depannya, teman-teman bisa lihat di sini ada Ethernet untuk remote. Misalnya kita dari PC ya. Dari PC kita PC-nya mau dijadiin remote, mau dijadiin buat pengoperasian lewat PC pakai kabel LAN di sini. Settingannya di sini sebelah kiri Ethernet. Tengah WiFi client, dan kalau mau dijadiin access point kita pakai WiFi bisa juga. Ini, jadi nanti pakai handphone atau pakai tablet ya. Di sini pakai access point gitu ya. Cuma kalau
Saya seringnya sih pakai ini ya, pakai Ethernet ya, pakai kabel ini, jadi lebih 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 paten lah maksudnya, lebih aman gitu kan. Takutnya kalau pakai WiFi, takutnya kalau pakai WiFi ada gangguan kan, interference gitu ya. Nah ininya dia. Ini ada kontrol untuk MIDI input output. Ini adalah USB. Di sini untuk dia bisa ini ya, bisa merekod ya, merekod dari mixing ini dua channel ya teman-teman ya. Rekodnya dua channel. Kalau yang tipe ini XR12 dia dua channel aja dia punya rekodnya. Formatnya juga teman-teman bisa lihat, mesti tahu dia adalah WAV ya, WAV ya, bukannya MP3 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau play lagu di sini, jadi formatnya mesti WAV ya, WAV ya, dijadiin WAV dulu baru bisa nge-play di sini. Ini adalah tombol untuk Wi-Fi-nya. Oke, tombol untuk Wi-Fi-nya bisa kita bisa lihat di sini inputnya. Adalah input XLR combo 1, 2, 3, dan 4, dan ini jack TS ya atau TRS ya teman-teman nih, jack TRS atau TS ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 bisa hi-Z. Jadi bisa buat ini nih instrumen gitar ya. Hi-Z 11 dan 12. Main outputnya ada kiri dan kanan, utama dan aux 1 dan aux 2. Dan juga ini untuk headphone. Ini volume untuk headphone. Baik teman-teman, nanti saya akan setting untuk ke PC-nya. Nanti saya akan update lagi. Baik teman-teman, saya sudah install ya teman-teman ya. Ini kita akan menggunakan kabelan aja, kabelan biasa Cat 5 ya, Cat 5e ini. Cat 5e nanti settingannya di sini ada Ethernet ya. Kita ke kiri ke Ethernet, kalau ke tengah WiFi client, kalau ke kanan jadiin access point. Kalau misal mau setting menggunakan Android atau itu ya tablet ya kanan. Berarti kalau mau menggunakan ini kabel ini sebelah kiri pakai Ethernet ya. Oke. Nih teman-teman bisa lihat, saya download dulu di sini teman-teman ya, di Behringer nih XR12 software-nya, kan saya buat PC ya. Di sini edit for PC, kita download di sini. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal di sini aja. Ya. Di sini tinggal nih teman-teman nih. Nah. Oke. Nih filenya sudah ada nih. Sudah ada, berarti kita tinggal ini aja. Kita connect setup, connect sini ke setup ya. Nanti di sini kebaca nih teman-teman di sini. Connect, synchronize ini mesti penting nih teman-teman nih. Transfer settingannya adalah dari mixer ke PC. Kita harus pilih yang ini dari mixer ini ya, dari mixer settingannya ke PC gitu. Jangan teman-teman setting dari PC ke mixer gitu. Ini saya pilih ini. Nah ini kosong nih. Nah ini kosongnya teman-teman ya. Nah ini kosong. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah 12 nya ya, 12. Saya coba masukin pakai mikrofon ke input 1 sini nih. Nah, ya pakai jack XLR. Sini kita lihat, cek. Nah signalnya sudah masuk ya. Cek. Kita tinggal naikin sini. Tes 1. Cek. Nih outputnya ke RL ya. Cek 1, 2. Inputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan sampai 16.
Ini teman-teman nih banyak nih dia punya ininya, settingannya di sini. Di sini ada nomor, kita bisa edit. Misalnya saya mau jadiin mic, di rename ya, jadi mic 1. Mic 1 kita kasih warna kuning. Oke, ini mikrofon 1. Terus di sini parameternya teman-teman bisa lihat tabnya di mixer, channel ya. Nah, kita lihat dulu sini channel ya. Channel ada gainnya di sini, mikrofon buat gain. Jadi kalau saya turun ini gainnya habis. Kalau mau nyari gain di sini naikin. Tes ini di sini ya. Teman-teman gain structure-nya kalau di mixer digital ini minus 20 nih teman-teman di sini. Minus 18 ya. Boleh minus 18. Cek di sinilah. Cek. Kurang lebih di situ. Ya, saya matiin. Saya kurangin dikit. Cek. Di sini ada phantom power 48 volt. Oke. Channel input buat USB. Oke, phantom polarity stereo link USB trim. Nah, ini USB trim ini biasanya buat ini teman-teman nih. Buat volume untuk record. Oke, ini input. Kita lihat lagi di sini ada noise gate. Coba kita lihat settingannya noise gate. Cek. Ini bisa on off ya semuanya. Ini kompresor saya matiin dulu. Tes. 1. Di sini ada equalizer, kompresor, ada aux-nya. Coba kita lihat di sini input AD atau USB. Oke, channel source AD atau USB ya, ini ya. Analog atau USB. Cek. Tes 1 2. Low, cek. Oke, kita lihat di sini gate. Nah, ini teman-teman kalau mau dikasih gate. Kalau di sini ada presetnya ada 4 nih, ada buat kick drum, snare, akustik, vokal ya. Oke, saya pak mikrofonnya saya ini dulu. Cek. Saya kasih vokal. Ini preset dari Behringer ya. Cek. Nah, ini buat vokal nih ya. Di sini. Noise gate buat vokal. Tes. Jadi kalau ada suara kecil ya, ini thresholdnya di sini. Ini ada filter, ada sidechain. Nah, ini kalau mau nggak terlalu diaktifkan, ini saya ngomong pelan nih dia nggak masuk teman-teman nih. Kalau tes, nah semakin ke atas semakin tinggi. Nah, kalau noise gate itu kan fungsinya kan untuk meredam suara yang masuk gitu kan. Nih, kalau semakin ke bawah dia yang suara yang di minus 80 nggak masuk. Misal saya ngomong pelan-pelan gitu. Di sini deh. Saya ngomong pelan-pelan. Cek. Nah, ini nggak masuk kan? Cek. Karena signal suara saya di bawah ini thresholdnya. Cek. Kalau suara saya di atas threshold ini baru masuk. Ini saya tes. Nah, kalau di atas thresholdnya baru masuk. Nah, ini penjelasan untuk threshold ya teman-teman ya. Ini adalah gain reduction. Jadi berapa besar signal yang diredam untuk yang diturunkan. Ini expandernya. Cek. Ininya ya teman-teman ya. Kalau ini gate-nya ini langsung ke gate gitu ya. Ini 4:1, 3:1 dan 2:1. Cek seberapa ininya. Cek. Range-nya ini 60 desibel teman-teman nih yang di cek. Nah, kalau ini 0 berarti nggak berfungsi. 3 dB yang paling kecilnya 3 desibel. Cek kalau misalnya semakin besar ya semakin yang diredam semakin besar 50 desibel gitu ya. Tes cek. Ini attack-nya, ini hold-nya, ini release-nya, ini side change filter. Ini untuk men-trigger, jadi untuk on off-nya kayak on off-nya nih, misalnya di tipenya di sini. Nah, ini tipenya di sini macam-macam sini teman-teman. Nah, misalnya di sini high cut di 12. High cut 12 atau low cut. Jadi yang di
apabila suara yang masuk itu di-trigger sama ini dari suara frekuensi sini. Ini frekuensi, nah ini frekuensinya. Nah, tes ini nggak pakai ya. Ini frekuensi, misalnya di frekuensi 600. Jadi di-trigger gitu ya. Ketika dia thresholdnya nyala gitu ya, nyala. Jadi triggernya adalah ini gitu loh. Jadi di on off-nya adalah waktu dia kena di frekuensi 600 Hz gitu ya. 600 ke atas, 600 Hz ke atas baru dia berfungsi, dia punya ininya. Dia punya noise gate-nya. Nih teman-teman ya, ini sederhana aja teman-teman, nanti saya praktekin di kompresornya. Oke, kita lihat di equalizer. Cek ini equalizer. Ini saya matiin dulu. Dia punya tes. Nah, berasa ya ini high pass filternya. Biasanya kalau mikrofon kita cut ya, di-cut sini sampai di 120 bisa, 140 bisa kadang-kadang ya, teman-teman ya. Cek, tes. Nah, oke. Ini kalau mau nyalain RTA bisa. Cek, tes, ini RTA-nya. Cek. Ini pre. Ini adalah untuk mengatur pre atau post. Jadi pre itu signal yang sebelum ya, sebelum diapa-apain, sebelum diprocessing atau sebelum diapa itu signal murni ya dari sumbernya. Kalau misalnya sudah post berarti ini adalah signal yang sudah diprocessing seperti ini hasilnya. Oke, ini untuk speknya. Cek ini sama aja kayak gini. Nanti kalau misalnya ketahuan di sini tes semacam kayak diagram ya. Nanti kalau ada suara feedback ketahuan di sini ya. Tes, cek. Cek di sini nanti lebih berbekas karena dia kan sistemnya lambat ya. Kalau misalnya ini cepat nih, kalau RTA kan cepat. Misalnya kalau spek ini kan lambat ya. Jadi dia punya datanya bisa lebih terbaca gitu kan. Tes satu. Cek ini data yang bekerja di sini kan. Di range ini. Oke. Baik, teman-teman. Pindah ke kompresor. Nah, ini kompresor. Nyalain. Cek, di sana ada reset juga, ada preset. Cek, tes. Nah, ini kompresornya bekerja nih. Ini rasionya 3:1 apabila ini thresholdnya sama ya. Jadi kita mau threshold itu adalah batas di mana kompresor itu bekerja gitu misalnya. Setelah kita turunin lagi berarti lebih bekerja lagi nih, udah di minus 40 sini sudah mulai bekerja dia. Tes. Nah ya sudah mulai bekerja nih, gain reduction-nya berfungsi. Cek. Ininya adalah rasionya 3:1, 3:0. Jadi setiap kali 3 desibel yang lewatin dari threshold akan dirubah jadi 1 ya. Tes satu. Dan ini adalah ni-nya, ni. Ini hard ni, kalau ini soft ni. Nah, ini soft ni. Nah, teman-teman bisa lihat nih, soft. Semakin ke ini semakin soft ni, jadi semakin ke bawah dia lengkungannya. Jadi dia punya kompresornya bekerja di bawah, di signal di bawah sudah bekerja. Kalau misalnya kita setting di hard ni, nah berarti ini kita dingin dulu dah. Nah, ini kan patah ya, patahnya itu tajam gitu ya. Jadi pas di sini dia baru bekerja nih teman-teman. Itu di signal di sini. Kalau misalnya soft nih, dia tuh dari bawah sudah mulai bekerja. Nah gitu. Jadi suaranya lebih soft. Nah itu perbedaannya. Ini mixnya 100% untuk bekerjanya di signal ini, di channel ini ya. Ini gain reduction-nya. Ini adalah kan kita sudah kompres ya, misalnya kita kompres ini nih. Cek. Sorry. Cek, misalnya kita sudah diredam nih. Cek nih yang teredam adalah 3 desibel. Ini adalah make up gain-nya. Jadi misalnya kita nolin make up gain-nya, cek, suaranya kan hilang ya teman-teman ya. Cek hilang ya. Jadi dia gain-nya hilang. Terlalu hilang. Jadi ini adalah make up gain-nya. Jadi misalnya dia di sini hilangnya 3 atau 6 lah, di sini 6. Cek. Di sini make up gain-nya. Jadi kita naikin sini. Tes. Nah, ini 3 misalnya. Kasih deh
naikin lagi, cek, 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 cek. Nah, oke. Nih. Nah, ini pengaturan untuk attack, untuk hold dan release. Ini waktu seberapa cepatnya waktunya. Ditahan, hold, sama ini dirilis, dibuka ini kompresornya ini ya. Misalnya nih attack-nya nih saya lambatin nih. Ya. Cek. Satu, cek, 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 cek. Yang ini kurang bekerja kan, karena dia lambat 95 milisekund baru bekerja. Cek, 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 cek. Tuh lihat dia punya gain reduction-nya. Kalau saya turunin, cek, cek, cek. Nah, dia lebih bekerja cepat ya. Terusnya dia ini hold, ditahan, di sini ditahan ya sama dia. Misalnya saya cepat tahan ini, cek, 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 dia langsung naik ya. Dan di rilisnya nanti ke rilisnya ini kalau saya cepetin, cek, cek, cek. Nah, cepet dia makin tet, 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 tet. Nah, gitu, jadi cepet ya rilisnya. Nih, rilisnya jadi cepet. Satu, cek, one, tes ini. Filter saya change. Nah, kalau di sini, kalau di defaultnya dia berarti dia dipilih di sini. Jadi frekuensi yang di sini baru dia kena nih. Jadi di frekuensi 600 Hz ya, 611 Hz gitu. Ini kedua nih ke bawah di sini adalah ini frekuensi yang di frekuensi 600 Hz. Apabila di frekuensi 600 Hz itu jadi trigger jadinya teman-teman ya. Misalnya di situ triggernya 600. Misalnya triggernya di 20 kilo, cek, dia nggak bakal bekerja teman-teman, karena suara saya kan nggak mungkin sampai 20 kilo, iya kan, suara saya. Terusnya kalau misalnya saya sampai ke bawah juga, cek, nggak mungkin bekerja dia, karena suara saya nggak mungkin sampai 20 Hz. Nah, kalau misalnya di 100 Hz, atau di mid, kalau 600 kan, di 600 kan mid ya, 600 di mid. 600 di mid nih, ini tengah-tengah, misal di sini 600 berarti di sini nih teman, nih frekuensi. Nah, ini 611. Berarti tadi di sini frekuensinya misalnya di sini yang sudah melewati dari threshold, jadi trigger nih teman-teman. Nah, jadi trigger nih, maksudnya itu. Oke, ini untuk pengaturan self, ya kan? Atau ini untuk pengaturan untuk self. Jadi di-trigger sama channel itu sendiri, untuk di-trigger sama mikrofon channel 1 ini sendiri ya. Dia bisa juga di-trigger misalnya sama kita channel 2 gitu. Channel 2 itu ternyata di sini kita belum isi. Di sini kita isiin misalnya mic 2 gitu ya. Jadi mic 2. Ini mic 2. Oke, ini mic 2. Kita kasih warnanya biru, cek. Nah, ini kompresor, ini kompresor, dia di-trigger sama channel 2, tes, tuh lihat teman-teman ya, kalau di-trigger sama channel 2, ini nggak berfungsi kan, cek, oke, ya, di-trigger sama channel kedua. Nah, sekarang saya ini nih, saya colok ke channel kedua, oke, ini saya ini mute dulu, saya colok trigger channel kedua. Oke, teman-teman balik lagi, cek. Nah, oke, sini channel 2 ya, ini saya naikin dulu gainnya, cek, satu, oke, cek, ini channel kedua nih ya, tes, satu. Oke, kita channel kedua, cek, satu, cek, nah tuh teman-teman bisa lihat ya, ini channel 1 kan kosong nih teman-teman, ini saya mute nya, ternyata kompresornya bekerja, cek, satu, cek, dia di trigger on off nya nyala karena kita masukin side change ini ke channel 2, channel 2 nih. Oke, teman-teman ngerti ya. Misalnya kasusnya seperti ini, misalnya ini, misalnya mic 2 ini adalah ininya yang lead singer. Oke, ini lead singer. Oke, yang lainnya adalah penyanyi background, penyanyi altar ya, penyanyi singer ya, singer background gitu kan. Jadi misalnya
suaranya untuk si penyanyi lead sudah masuk gitu kan, si mikrofon yang singernya semua teredam gitu ya. Nah itu dia bisa. Jadi fungsinya untuk side change itu seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebih teman-teman bisa ini ya, bisa memahami. Oke, ini ada tombol send bus 1, bus 2 karena ini inputnya 1 ya, 2 ya, aux-nya 2 ya, bus 1, bus 2 di sini. Ada ini untuk settingan untuk efek. Nah, ini settingan untuk main. Ini bisa di kanan, kiri ya, panning ya. Ini efek. Oke, ini efek. Oke, ini kita coba masukin efek dulu ya. Ya, saya akan channel 2, saya coba masukin efek. Send ke sini. Tes. Cek. Tes 1 2. Low. Cek. Kalau misalnya kita send di sini, dia masuk ke utama ya, teman-teman. Ke output LR. Cek tes 1 2 low. He. Nah, ya. Oke, nanti tinggal kita pilih aja, teman-teman. Baik, teman-teman, sampai ke send dulu ya. Nanti ininya sampai ke send dulu. Ini main, ini efek, ini metering. Cek di sini nanti bisa lihat di sini meteringnya kita. Meteringnya di sini. Ini send buat monitor 1, monitor 2. Oke. Main, ini ada DCA group, ada mute group, digital control attenuator ya teman-teman. Jadi bisa kita bikin grup nih, DC-nya ada 4. Misalnya di sini kita mau jadiin channel 2, DCA 1. Oke, ini jadi 1. Oke, untuk singer semua, untuk penyanyi semuanya. Oke. Ini LR, string. Baik. Oke, sampai sini dulu teman-teman nih untuk unboxing dan review untuk mixer digital XR12 dari Behringer. Ini mixer legendaris ya teman-teman, mixer rack yang powerful sih ini ya. Dia punya fiturnya banyak teman-teman. Ini kelebihannya dari Behringer nih, fiturnya banyak gitu. Fiturnya lengkap banyak gitu ya. Oke, teman-teman, apabila ada yang ingin mencari produk ini atau untuk di sound system kalian, untuk di cafe, untuk di tempat ibadah, ya, untuk di mana-mana ya, untuk sound system kalian, boleh hubungi saya. Nanti saya kasih nomor telepon saya di bawah. Nanti bisa kita bantu settingnya dan instalasinya, apalagi untuk yang berdomisili di daerah ini ya, Kalimantan Selatan ya, bisa langsung kontak saya. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bisa kita bantu dalam setting dan instalasinya untuk sound system kalian. Dan untuk di ini ya, training cara ini pengoperasian untuk ini mixernya bisa kita ajarin semua. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya pamit dulu. Salam audio, salam olahraga. Semoga kita sehat selalu.